8 kesalahan keuangan yang sering kamu lakukan. Kalau pas masih single, pasti kita mau hidup sebebas-bebasnya dengan uang yang kita punya. Tapi sayangnya, kita juga sering lupa untuk menyiapkan masa depan. Mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana melibatkan tidak hanya tindakan positif, tetapi juga menghindari kebiasaan yang dapat merugikan stabilitas finansial kamu. Berikut adalah beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar keuangan pribadi kamu menjadi lebih baik, disertai penjelasan terperinci dan contoh aplikatif. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk sukai video ini dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Nomor 1. Boros dan pemborosan tanpa rencana. Boros merupakan musuh utama keuangan pribadi yang stabil. Memboroskan uang tanpa rencana yang jelas dapat menghancurkan anggaran dan mengurangi potensi tabungan. Selain itu, boros terjadi ketika seseorang menghabiskan uang secara berlebihan atau tidak efisien. Ini bisa terjadi karena gaya hidup yang tidak terkendali, keinginan untuk memenuhi keinginan seketika tanpa mempertimbangkan keuangan jangka panjang, atau kurangnya disiplin dalam mengelola anggaran. Akibatnya, uang habis dengan cepat tanpa meninggalkan ruang untuk tabungan atau investasi masa depan. Ini merujuk pada situasi di mana seseorang tidak memiliki rencana atau strategi pengelolaan keuangan yang jelas. Tanpa rencana yang terarah, sulit untuk memprioritaskan pengeluaran, mengatur anggaran, atau menetapkan tujuan keuangan jangka panjang. Ini bisa mengakibatkan keputusan finansial yang impulsif atau tidak tepat, serta ketidakmampuan untuk menghadapi kejutan finansial seperti biaya tak terduga atau perubahan kondisi ekonomi. Solusinya adalah, buatlah anggaran yang realistis dan tetapkan batas pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Hindari impulsif belanja dan pertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pembelian. Sebagai contoh, pemborosan makanan. Makan di luar terlalu sering tanpa merencanakan dapat menjadi sumber pemborosan. Sebaliknya, dengan merencanakan makanan dan memasak di rumah, kamu dapat menghemat uang dan memiliki kontrol lebih besar atas anggaran makanan. Nomor 2. Penggunaan utang yang tidak bijaksana. Menggunakan utang untuk membiayai gaya hidup atau barang-barang yang tidak memberikan nilai tambah, dapat menyebabkan penumpukan utang yang sulit diatasi. Selain itu, penggunaan utang yang tidak bijaksana terjadi ketika seseorang mengambil utang untuk membiayai gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya atau untuk membeli barang-barang yang tidak memberikan nilai tambah secara ekonomis. Dengan menerapkan pendekatan yang bijaksana terhadap penggunaan utang, seseorang dapat menjaga kestabilan keuangan pribadi dan menghindari jebakan dari hutang yang berlebihan dan sulit diatasi. Solusinya, gunakan utang secara bijaksana, terutama untuk investasi atau kebutuhan mendesak. Hindari penggunaan utang konsumtif yang tidak memberikan pengembalian investasi. Sebagai contoh, penggunaan kartu kredit tanpa perencanaan. Menggunakan kartu kredit untuk pembelian kecil tanpa perencanaan dapat mengakibatkan saldo yang tidak terkendali. Prioritaskan pembayaran utang kartu kredit dengan bunga tinggi dan hindari pembelian impulsif. Nomor 3. Tidak membuat dana darurat. Tidak memiliki dana darurat dapat membuat keuangan kamu rentan terhadap kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendesak. Selain itu, tidak memiliki dana darurat dapat menjadi masalah serius dalam pengelolaan keuangan pribadi, karena meninggalkan seseorang rentan terhadap kejadian tak terduga yang bisa menguras tabungan atau memaksa mereka untuk berutang. Tanpa dana darurat yang mencukupi, seseorang mungkin terpaksa bergantung pada kartu kredit atau pinjaman lainnya untuk menutupi biaya tak terduga seperti biaya medis mendesak atau perbaikan rumah yang mendesak. Hal ini dapat meningkatkan beban keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Solusinya, tentukan jumlah yang realistis untuk dana darurat dan tabunglah secara teratur. Dana darurat seharusnya mencakup biaya hidup selama beberapa bulan. Sebagai contoh, tidak menyisihkan bagian pendapatan. Jika kamu tidak menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat, kamu mungkin terpaksa menggunakan kartu kredit atau meminjam ketika menghadapi keadaan darurat. Dengan memprioritaskan pembentukan dana darurat, seseorang dapat melindungi kestabilan keuangan pribadi mereka dari kejadian tak terduga dan mengurangi ketergantungan pada utang dalam situasi darurat. Nomor 4.
Menunda investasi dan tabungan untuk masa depan. Menunda investasi dan tabungan untuk masa depan dapat mengurangi potensi pertumbuhan kekayaanmu. Solusinya, mulailah menabung dan berinvestasi sejak dini untuk memanfaatkan kekuatan bunga majemuk. Jangan menunda karena semakin cepat kamu mulai, semakin besar hasilnya. Sebagai contoh, tidak mengambil keuntungan dari dana pensiun perusahaan. Jika perusahaan tempat kamu bekerja menawarkan program pensiun dengan kontribusi majikan, tidak mengambil keuntungan penuh dari kesempatan ini dapat mengurangi dana pensiun Anda. Nomor 5. Tidak memeriksa dan mengevaluasi keuangan secara rutin. Rutinlah mengevaluasi keuanganmu. Periksa apakah kamu mencapai tujuan keuangan kamu dan apakah anggaran kamu masih sesuai. Selain itu, tidak memeriksa dan mengevaluasi keuangan secara rutin dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas situasi keuangan mereka dan meningkatkan risiko menghadapi masalah finansial yang tidak terdeteksi secara dini. Tanpa evaluasi rutin, seseorang mungkin tidak menyadari perubahan dalam pengeluaran, pendapatan, atau utang mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan terhadap masalah keuangan yang berkembang, seperti defisit anggaran atau penumpukan utang yang tidak terkendali. Solusinya, jika ada perubahan dalam situasi keuangan kamu, sesuaikan rencana keuangan kamu secepat mungkin. Contohnya, setiap kuartal, tinjau keuangan kamu dan lihat apakah ada peluang untuk mengoptimalkan pengeluaran atau meningkatkan tabungan. Dengan melakukan evaluasi keuangan secara rutin, seseorang dapat membangun kebiasaan yang mempromosikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan meminimalkan risiko masalah finansial yang tidak terduga. Nomor 6. Tidak mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Stagnasi pendapatan dapat membuat sulit untuk mengatasi inflasi dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Stagnasi pendapatan dapat membuat sulit untuk mengatasi inflasi dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Tanpa peningkatan pendapatan, daya beli kamu akan berkurang seiring waktu karena harga barang dan jasa terus naik. Hal ini bisa membuat kamu kesulitan menabung untuk pensiun, membayar utang, atau memenuhi kebutuhan mendesak. Mencari cara untuk meningkatkan pendapatan adalah kunci untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencapai tujuan keuangan. Solusinya adalah, selalu mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan atau mencari sumber pendapatan tambahan. Ini dapat melibatkan pendidikan lanjutan, pekerjaan paruh waktu, atau bahkan pekerjaan sampingan. Contohnya, tidak mengembangkan keterampilan baru, atau memperbarui keterampilan yang sudah dimiliki dapat meningkatkan nilai di pasar kerja dan membuka peluang untuk penghasilan tambahan. Dengan proaktif dalam mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, kamu dapat lebih mudah menghadapi tantangan keuangan, mengatasi inflasi, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjangmu. Nomor 7. Tidak menyusun rencana pajak. Tidak memperhitungkan konsekuensi pajak dari keputusan keuangan dapat menyebabkan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Solusinya, konsultasikan dengan perencana keuangan atau ahli pajak, atau gunakan perangkat lunak perencanaan pajak untuk memastikan bahwa keputusan keuangan kamu dioptimalkan dari segi pajak. Contohnya adalah, tidak mengklaim pemotongan pajak yang tersedia. Pemilik rumah atau orang tua mungkin memiliki pemotongan pajak tertentu yang dapat membantu mengurangi liabilitas pajak mereka. Nomor 8. Tidak memiliki rencana pensiun yang jelas. Tidak memiliki rencana pensiun yang jelas dapat meninggalkan kamu tanpa sumber pendapatan ketika kamu pensiun. Selain itu, tidak memiliki rencana pensiun yang jelas dapat berdampak serius pada keuangan dan kesejahteraanmu di masa pensiun. Tanpa rencana yang baik, kamu mungkin tidak memiliki cukup tabungan atau investasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah berhenti bekerja. Hal ini bisa menyebabkan stres finansial, penurunan gaya hidup, atau bahkan kesulitan dalam memenuhi biaya kesehatan yang mungkin meningkat seiring bertambahnya usia. Solusinya, tentukan tujuan pensiunmu, hitung kebutuhan keuangan kamu, dan mulailah berinvestasi atau mengkontribusikan ke program pensiun sesegera mungkin. Sebagai contoh, hanya mengandalkan dana pensiun perusahaan. Bergantung sepenuhnya pada dana pensiun perusahaan tanpa melakukan investasi tambahan dapat menghasilkan pendapatan pensiun yang kurang dari yang dibutuhkan. Menghindari kebiasaan yang merugikan keuangan pribadi memerlukan kesadaran, perencanaan, dan kedisiplinan.
Dengan mengelola utang secara bijaksana, menyusun rencana keuangan yang jelas, dan melibatkan pasangan dalam keputusan keuangan, kamu dapat menghindari jebakan yang dapat menghambat pertumbuhan finansial kamu. Selalu pertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan keuangan kamu, dan terus tingkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan kamu untuk mencapai keuangan pribadi yang lebih baik. Mengatur keuangan pribadi dengan baik memerlukan kombinasi perencanaan yang matang, disiplin, dan kesadaran finansial. Dengan membuat anggaran yang realistis, mengelola utang dengan bijaksana, menabung untuk masa depan, dan menghindari keputusan pembelian impulsif, kamu dapat mencapai stabilitas finansial dan menghindari perilaku boros. Tetaplah konsisten dalam menjalankan rencana keuangan kamu, dan beradaptasi dengan perubahan situasi keuangan untuk mencapai kebebasan finansial jangka panjang.